Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel Belajar Fisika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai keseimbangan. Dalam subbab ini, kita akan mempelajari keseimbangan benda tegar. Yang dimaksud dengan keseimbangan dalam subbab ini adalah keseimbangan statis atau diam, yaitu benda tegar seterusnya diam atau tidak bergerak secara translasi atau mendatar, dan juga tidak bergerak secara rotasi atau memutar. Yang pertama, kita mempelajari keseimbangan statis sistem partikel. Dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi saja. Syarat keseimbangan partikel itu adalah sigma F sama dengan 0. Sigma F itu dibagi menjadi 2, yaitu sigma Fx sama dengan 0 untuk gaya yang bekerja pada sumbu X, dan sigma Fy sama dengan 0 itu untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di sini ada sebuah benda partikel. Partikel di sini memiliki berat W yang arah ke bawah, kemudian diikatkan oleh tali dan direntangkan, kemudian diikatkan pada langit-langit dengan sudut 60 dan 30. Nah, di sini ada T1, T2, dan T3. T itu adalah tegangan. Ketika ini ada W ke bawah, maka talinya akan tegang. Nah, di sini ada T1, di depan T1 di sini, sudut yang ada di sini kita simbolkan sudut A. Kemudian di depan T2 berarti di sini ini kita beri simbol sudut B. Sedangkan yang di depan T3 berarti sudut yang ada di sini kita simbolkan dengan sudut C. Dari analisis ini kita dapat simbolkan atau dapat menemukan perbandingan bahwa T1 per sin A sama dengan T2 sin B sama dengan T3 sin C. Nah, ini nanti kita pakai hanya 2 saja, bisa T1 dan T2 atau T2 dan T3 ini. Tidak semuanya langsung dijadikan satu ketika mengerjakan. Yang berikutnya, keseimbangan statis benda tegar. Suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis jika benda tegar tersebut tidak bergerak translasi dan juga tidak bergerak rotasi. Seperti pada gambar di samping ini, benda ini tidak bermutar dan tidak bergeser. Namanya keseimbangan benda tegar. Benda tegar itu adalah benda yang memiliki wujud seperti ini. Kalau tadi untuk keseimbangan partikel, bendanya dianggap titik. Nah, di keseimbangan statis benda tegar ini berlaku resultan gaya harus 0 seperti tadi. Sigma F sama dengan 0. Sigma F dibagi 2, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Satu lagi syaratnya yaitu resultan torsi harus 0. Sigma to sama dengan. Berikutnya adalah mencari titik berat. Apa titik berat itu? Nah, titik berat sebagai suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik ini. Nah, ini misalkan ada persegi panjang ini. Nah, balok lah, batang lah.
Di setiap titik itu ada atau memiliki gaya berat ke bawah, semua banyak. Namun titik tengahnya atau titik pusat benda ini yaitu di tengah-tengah ini. Nah, ini titik beratnya, titik tengah atau titik pusat masanya terkumpul di sini. Kemudian berikutnya, titik berat pada benda-benda homogen berbentuk garis. Nah, di sini ada garis merah ini yang panjangnya itu L. Setiap garis itu panjangnya L. Berarti kita hitung ada garis 1, 2, 3, 4. Nah, letak titik berat benda bergaris ini berada di tengah-tengah. Nah, misalkan di sini garis yang tengah-tengahnya adalah di sini titik atau titik beratnya berada di sini. Nah, di sini kita uraikan terhadap X dan Y. Kalau kita uraikan kepada X berarti kita tarik ke sumbu X. Nah, begini. Maka inilah garis X-nya atau jarak X-nya, X1. Kemudian kalau Y1 berarti kita uraikan terhadap sumbu Y, berarti ke sini. Nah, ini adalah Y1. Kalau benda 2 misalkan yang ini. Nah, titik tengahnya ada di sini atau titik berat ini. Kita uraikan terhadap sumbu X juga. Nah, kita uraikan. Berarti ini adalah X2. Y2 nya berarti ini kita uraikan. Nah, Y2 berarti dari sini ke sini adalah Y2 dan seterusnya. Kalau sudah kita uraikan Y1 dan X1 nya, kita mencari titik berat pada koordinat X, yaitu X0 sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 tambah L3 kali X3 tambah seterusnya, sesuaikan dengan jumlah garisnya, dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah seterusnya. Sedangkan titik berat pada sumbu Y berarti Y0, berarti X nya tadi diganti Y, berarti L1 kali Y1 tambah L2 kali Y2 tambah L3 kali Y3 dan seterusnya, dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah seterusnya, sehingga nanti hasilnya titik beratnya itu adalah X, Y. Nah, ada 2. Berikutnya, titik berat pada benda-benda homogen berbentuk luasan, berarti berhubungan dengan luas. Di sini ada 2 benda, yaitu segitiga dan segi panjang, persegi panjang. Nah, langkah pertama kita harus menentukan luas bidang masing-masing. Misalkan ini saya katakan benda 1, ini benda 2. Benda 1 kita cari luasnya, berarti A1. Luas A1. Luas A1 itu luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Luas yang kedua itu adalah berbentuk persegi panjang, berarti untuk L2 luas benda kedua yaitu panjang kali lebar. Kemudian kita uraikan juga terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti tadi. Sehingga kalau sudah ketemu, untuk mencari titik berat pada sumbu X bisa dicari A1, A itu luas, kali X1 tambah A2 kali X2 tambah A3 kali X3 dan seterusnya, dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3. Ini sebenarnya rumusnya itu mirip dengan yang tadi, tapi diganti simbolnya. Tadi L1 sekarang menjadi A1, L diganti dengan A. Begitu pula dengan Y0, berarti
A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 tambah A3 kali Y3 tambah seterusnya. Itu tergantung dari soal. Gambarnya ada berapa bangun atau berapa luasan. Dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan stabil. Keseimbangan yang dialami benda di mana saat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan keseimbangan semula. Contohnya seperti ini. Nah, ini gambar corong atau untuk mengisi air ini alat bantunya. Ketika posisinya seperti itu, ketika kita beri gaya, kita tarik sedikit ke kanan atau ke kiri, ketika dilepas akan kembali ke bentuk semula. Itu namanya stabil. Nah, kalau benda seperti ini, kelereng, lintasannya begini, ketika ditarik ke kanan atau ke kiri, dia akan kembali ke bentuk semula atau ke tempat semula ini. Maka ini juga dikatakan stabil. Yang kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Nah, sekarang posisinya kita rubah seperti ini. Nah, kalau benda berdiri seperti ini, ketika kita diberi gaya kecil ke kanan atau ke kiri, maka dia akan jatuh. Tidak akan kembali ke posisi semula. Maka ini disebut keseimbangan labil. Ini juga yang kedua, ketika diberi gaya ke kanan atau kiri, dia tidak kembali ke posisi awal. Yang ketiga adalah keseimbangan netral, yaitu keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Contoh, nah, nih, kalau posisi seperti ini beri gaya ke kanan atau kayak digelundungkan, digelindingkan, maka posisinya masih seperti ini. Jadi tidak berpengaruh, posisinya masih sama. Begitu juga yang ini, tidak